Mendampingi anak-anak sih karena anak-anak aku udah lumayan besar. Naura kelas 1 SMA, Bevan juga kelas 2 SMP, hanya Neona yang kelas 6 SD. Tetap sih mereka juga didampingi itu juga nggak terlalu intens sih sekarang atau awal-awal iya, karena mereka juga dikasih udah mulai terbiasa juga dengan online school ini, dan mereka dikasih tanggung jawab untuk bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru ya secara online school ini. Paling ngingetin aja ini tugas-tugasnya dia, kalaupun dia tidak telat ataupun dia lalai atau tidak mengerjakan, itu memang saya sih lebih ke mengembalikan ke anak-anak, karena itu jadi tanggung jawabnya mereka gitu loh. Jadi sebagai pengingat aja, kalau anak-anak udah gede memang udah harus jadi tanggung jawabnya mereka untuk bisa belajar secara mandiri, dan bisa alhamdulillahnya udah bisa mengikuti cara online school ini. Kemarin pada saat syuting atau kegiatan lain pun dilakukan pada saat memang libur sekolah. Jadi kegiatan pada saat libur itu digunakan untuk kerja. Ya, ada syuting iklan, ada pemotretan, juga ada virtual konser juga. Dan biasanya kalaupun ada kegiatan di hari biasa, pada saat anak-anak udah sekolah, itu dilakukan pada saat setelah anak-anak selesai bersekolah. Iya betul, ibu-ibu memang cenderung emosional pastinya, apalagi kalau ngeliat anaknya santai. Soalnya kan mereka belajar lewat gadget ya, mau nggak laptop atau dari HP. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi nunggu giliran teman yang ditanya atau gurunya lagi menjelaskan, kadang-kadang mereka bisa tuh, mereka mute, terus mereka bisa masuk ke aplikasi lain atau lihat Instagram atau main TikTok. Kadang-kadang kalau misalnya kita orang tuanya lengah gitu ya untuk ngontrol anak-anaknya gitu ya, kadang-kadang kalau Neona memang anaknya nggak bisa statis gitu, dia harus tetap, anaknya dinami sekali, jadi tetap belajarnya itu nggak bisa yang vakum begitu. Jadi kalau misalnya selama dia nyaman, tapi dia tetap bisa fokus mendengarkan walaupun gurunya lagi menjelaskan atau temannya lagi presentasi gitu, temannya bisa menjelaskan. Kalau misalnya dia mau sambil misalnya sambil makan atau ada sambil melakukan aktivitas lain yang tidak mengganggu saat dia belajar sih, aku masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalau untuk masalah pelajaran sendiri, aku lebih paling cuma sebagai pengingat aja, dan lebih memang nuntut mereka untuk bisa lebih disiplin aja belajarnya, karena sih udah begini kondisinya, nggak bisa santai, karena memang tugas-tugas tetap harus dikumpulin kan, jadi tanggung jawabnya memang harus di mereka sendiri. Lebih aktif sebenarnya anak-anakku lebih seneng kalau misalnya sekolah reguler biasa ya, karena mereka bisa berinteraksi, mereka juga lebih seneng ketemu gurunya langsung. Kalau nggak ngerti bisa nanya, walaupun sekarang juga secara online ini kalau ada yang nggak ngerti mereka bisa nanya langsung lewat japri ya nama gurunya. Tapi memang yang kecenderungan yang aku takutkan adalah mereka santai sih sebenarnya. Memang udah belajarnya cuma di rumah aja, pakai seragamnya bagian atas aja gitu, di bawahnya enggak. Jadi itu sebenarnya yang kadang-kadang tuh yang nggak bisa menjadi disiplin yang terus-terusan mereka lakukan ya, karena di rumah yang kelihatan cuma setengah badan, ya bawahnya bisa pakai sarung doang, mungkin malah bisa pakai celana. Jadi ya gitu sih ya, tapi ada plus minusnya. Mereka juga bisa belajar
belajar untuk belajar sesuai kondisi gitu. Mau kondisinya sekarang lagi begini, nggak bisa dipaksakan, belum bisa ke sekolah. Tapi yang penting sih buat aku anak-anak tuh nyaman dulu deh, karena memang cara belajarnya memang masih dalam penyesuaian juga untuk anak-anak. Jadi gimana mereka tetap bisa melakukan tanggung jawabnya dulu aja. Antara Naura, Bevan, dan Neona yang paling sering mendapat pendampingan lebih itu ya Neona jelas. Karena dia memang masih kelas 6, terus juga anaknya tipenya juga yang beda lah sama kakak sama abangnya. Kalau abang Bevan tuh harus fokus, serius anaknya. Naura juga kayak gitu. Jadi kalau Neona itu memang dia tuh maunya bergerak terus. Jadi kadang-kadang kalau dia statis gitu ya dia fokusnya suka hilang gitu. Jadi ya itu yang harus diingetin terus sih. Bosan, tapi biasanya kalau bosan sebenarnya gimana ya? Aku sih nuntut mereka pada saat sekolah ya sekolah. Karena waktunya sekolah tuh juga udah berkurang banget, udah di rumah doang, udah di rumah aja. Terus nggak juga setiap hari pakai seragam, tidak melakukan udah lebih ibaratnya beda banget dan longgar banget kan cara belajarnya mereka gitu. Tugas juga nggak seperti biasanya, tapi juga tuntutan dari sekolah juga nggak seperti biasanya. Jadi buat aku kalau pada saat mereka bosan, buat aku ya nggak bisa. Mereka harus komit pada saat sekolah, ya harus mereka fokus sekolah. Untungnya memang ada waktunya break. Jadi ada break sekolah gitu berapa jam, 1 jam biasanya per setengah jam. Mereka makan, mereka bisa melakukan aktivitas yang mereka suka. Habis itu pada saat mereka harus kembali ke kelasnya lagi, ya mereka harus fokus gitu. Tapi alhamdulillah Neona pun sekarang sudah bisa lebih mengatur ya jam belajarnya, dan dia juga udah lebih bertanggung jawab. Ya, sejauh ini sudah mulai berdamai karena ya itu tadi, anak-anak sudah mulai terbiasa, udah 6 bulan juga, setengah tahun untuk belajar online ini. Ya kelebihan apapun sekarang kondisinya kayak gini ya, ini akan jadi kelebihan sih. Nah, school from home ini satu-satunya cara, udah nggak ada cara lain. Ini akan tentunya nih jadi satu-satunya kelebihan yang anak-anak harus jalankan gitu. Jadi kalau tambahan les belum, maunya sih sebenarnya ada guru lesnya Naura, Neona, dan Bevan, tapi karena memang kita masih belum merasa nyaman, pengennya memang datang langsung. Karena kalau les juga secara virtual atau online, aku takutnya nggak maksimal.